Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ruzano, NIM saya 21114090, Program Studi Informatika, Kelas Informatika 04, Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Basic Application Software. Basic Application Software disebut juga sebagai software aplikasi. Aplikasi ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas sesuai fungsinya. Pada umumnya, aplikasi ini menyediakan user interface atau antarmuka pengguna yang merupakan bagian dari aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengontrol dan berinteraksi dengan program. Tergantung pada aplikasinya, kita dapat menggunakan mouse, keyboard, atau suara kita untuk berkomunikasi dengan aplikasi. Terdapat 3 kategori software aplikasi. Yang pertama, General Purpose Applications, yang kedua, Specialist Application, dan yang ketiga, Mobile Apps. Yang pertama, kategori pertama yaitu General Purpose Application adalah aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum, meliputi 1. Word Processor. Word Processor atau yang bahasa Indonesianya adalah pengolah kata, membuat dokumen berbasis teks. Software ini digunakan oleh semua tipe orang dan organisasi. Orang-orang biasanya menggunakan pengolah kata untuk membuat memo, surat, dan fax. Organisasi membuat buletin, manual, dan brosur untuk memberikan informasi kepada pelanggan mereka. Untuk siswa dan peneliti, mereka menggunakan pengolah kata untuk membuat laporan. Contoh software word processor atau pengolah kata yaitu Microsoft Word, Corel, WordPerfect, Apple Pages, Google Docs, dan OpenOffice Writer. Selanjutnya ada spreadsheet. Spreadsheet itu mengatur, menganalisis, dan membuat grafik data numerik seperti anggaran dan laporan keuangan. Tak hanya digunakan oleh akuntan, spreadsheet digunakan secara luas oleh hampir semua profesi, seperti profesi pemasaran, penganalisis tren penjualan, analis keuangan, mengevaluasi dan membuat grafik tren pasar saham, serta siswa dan guru mencatat nilai dan menghitung nilai rata-rata, dan lain sebagainya. Contoh program spreadsheet yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Excel. Aplikasi spreadsheet lainnya yaitu Apple Numbers, Corel Quadro Pro, Google Sheets, dan OpenOffice Calc. Yang ketiga, Presentation Graphic. Presentation grafik adalah program yang menggabungkan berbagai objek visual untuk membuat presentasi yang menarik dan menarik secara visual. Orang-orang dalam berbagai pengaturan dan situasi menggunakan program presentation grafik ini untuk membuat presentasi mereka. Misalnya, manajer pemasaran menggunakan grafik presentasi untuk mempresentasikan strategi pemasaran yang diusulkan kepada atasan mereka. Siswa menggunakan program grafik presentasi untuk membuat presentasi kelas berkualitas tinggi. Contoh presentation grafik yang paling banyak digunakan adalah Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Google Slides, Corel Presentation, OpenOffice Impress, dan Prezi. Yang keempat adalah Database Management System. Database Management System atau disingkat sebagai DBMS atau bisa juga disebut sebagai Database Manager adalah program yang mengatur atau menyusun basis data. Ini juga menyediakan alat untuk memasukkan, mengedit, dan mengambil data dari database. Contoh penggunaan Database Manager yakni administrator rumah sakit yang mencatat informasi pasien, petugas polisi yang memeriksa riwayat kriminal seseorang, perguruan tinggi dan universitas menggunakan database untuk menyimpan catatan tentang siswa, dan lain sebagainya. 4. Sistem manajemen database yang banyak digunakan yang dirancang untuk komputer pribadi adalah Microsoft Access, Apple FileMaker, Google Office, dan OpenOffice Base. Kita masuk kategori yang kedua yaitu Specialist Application. Specialist Application banyak digunakan dalam profesi tertentu. Program-program ini termasuk program grafik dan program pembuatan web. Grafik program atau program grafik. Grafik banyak digunakan oleh para profesional dalam profesi seni grafis. Mereka menggunakan desktop publishing programs, image
editing program, illustration program, dan video editor. Desktop Publishing Program juga dikenal sebagai program untuk mengatur tata letak atau layout, di mana biasanya mencampur antara teks dan grafik untuk membuat brosur, buletin koran, dan buku teks. Program yang populer digunakan antara lain Adobe InDesign, Microsoft Publisher, dan Quark Express. Image Editors atau Photo Editors adalah program grafik khusus untuk mengedit atau memodifikasi foto digital. Kita dapat menggunakan Photo Editors ini untuk memperbaiki foto, seperti mengubah warna pada foto, menghilangkan goresan, dan memperbaiki ketidaksempurnaan lainnya di dalam suatu foto. Contoh image editors yang populer yaitu Adobe Photoshop, Corel Paint Pro, GIMP atau GNU Image Manipulation Program, dan Windows Photo Gallery. Illustration Programs juga dikenal sebagai drawing programs, digunakan untuk membuat dan mengedit gambar vektor. Program ilustrasi sering digunakan untuk desain grafis, tata letak halaman, dan pembuatan gambar artistik yang bagus. Program ilustrasi populer termasuk Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Inkscape. Video editors digunakan untuk mengedit video untuk meningkatkan kualitas dan tampilan. Kita dengan mudah dapat menambahkan efek khusus, track musik, judul, dan grafik pada layar. Ada banyak untuk contoh video editor. Beberapa di antaranya adalah Windows Live Movie Maker, Apple iMovie, dan YouTube Video Editor. Video Game Design Software adalah software yang digunakan untuk membuat game. Software desain video game akan membantu kita mengatur pikiran dan memandu kita melalui proses desain game, termasuk pengembangan karakter dan desain lingkungan. Ada banyak pilihan dari perangkat lunak gratis hingga perangkat lunak yang sangat mahal yang dirancang untuk desainer game profesional. Beberapa software desain video game gratis atau murah yang lebih terkenal adalah Yo-Yo Game Maker, Stencil, Flixel, dan Unity. Yang berikutnya ada Web Authoring Program atau pembuatan web. Web Authoring Program adalah program untuk membuat dan mendesain website. Beberapa program pembuatan web adalah editor WYSI, WYG, atau kepanjangan dari What You See Is What You Get, yang berarti kita dapat membuat halaman tanpa berinteraksi langsung dengan kode HTML. Editor WYSI, WYG mempertinjau halaman yang dijelaskan oleh kode HTML. Program pembuatan web yang banyak digunakan termasuk Adobe Dreamweaver dan Microsoft Expression Web. Kita masuk pada kategori yang terakhir, yaitu mobile apps. Mobile apps atau mobile application adalah program tambahan untuk berbagai perangkat seluler termasuk ponsel cerdas dan tablet. Sebagian besar dari mobile apps yang saat ini berkembang terkait dengan kategori musik, video, social networking, shopping, dan games. App Store biasanya adalah situs web yang menyediakan akses ke aplikasi seluler tertentu yang dapat diunduh dengan biaya nominal atau gratis. Dua dari App Store paling terkenal adalah Apple App Store dan Google Play Store. Itulah penjelasan materi tentang basic application software dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.